wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di sini. Pagi hari ini kembali kita bisa ada di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ibu semuanya semangat ya Bu? Semangat. Ngantuk gak? Enggak, iya. Habis saya liatin ada yang belum dijelasin apa-apa udah ngangguk aja. Saya pikir ngerti, taunya nunutan. Iya. Baik, di pagi hari ini tema kita adalah kehilangan. Kita akan seperti biasa mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Cuplikan lagu tadi artinya adalah kehilangan. Ada orang yang kehilangan bisa cepat mengadaptasinya sehingga udah nggak mempengaruhi kehidupannya. Tapi ada orang yang berlama-lama sedih, kehilangan dipikirin terus. Ingat ini nangis, ingat itu nangis. Nah gimana sebenarnya Mas cara mengatasi kehilangan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu kehilangan. Saya yakin semua manusia yang hidup dalam dunia menginginkan kebahagiaan yang dalam genggamannya itu langgeng, abadi, cukup lama. Tapi ternyata manusia punya rencana, Allah berkehendak lain. Kebahagiaan di alam dunia itu tidak ada yang abadi. Peribahasa mengatakan hidup dalam dunia ibarat roda berputar. Kadang di atas, di samping, di bawah. Senang, bahagia, biasa, susah. Kadang-kadang tertawa, terbahak-bahak, biasa, nangis. Hujan, kemarau, pagi, siang, sore, malam. Laki-laki, perempuan. Itulah hukum alam. Yang kita kenal adalah sunnatullah. Ada bahagia, ada sengsara. Ada senang, ada susah. Ketika orang sedang bahagia-bahagianya hidup mereka senang. Rasanya tidak ada kekurangan, sempurna hidup mereka. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Boleh jadi ada yang kehilangan suaminya. Ada yang kehilangan istrinya. Ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibunya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang kehilangan kekayaannya. Dalam hidup suatu saat siapapun Anda yang namanya manusia pasti akan mengalami kehilangan. Boleh jadi ditinggal suami karena bercerai, ditinggal istri karena bercerai. Boleh jadi karena kematian. Boleh jadi mungkin suaminya kabur pergi dengan perempuan lain. Istrinya kabur dengan laki-laki lain. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang disebut dengan kehilangan. Boleh juga kita mati duluan, harta yang masih ada. Boleh juga kita masih hidup, harta yang sudah melayang. Kehilangan demi kehilangan pasti terjadi dengan diri kita masing-masing. Saya yakin Anda semua pernah merasa kehilangan. Pernah nggak? Pasti, itu pasti. Abel pernah? Pernah lah. Kehilangan apa? Kehilangan uang tadi nih di sini ya. Jadi kehilangan itu pasti. Ketika orang merasa kehilangan, tadi Abel bilang, ada yang cepat pulih, langsung beradaptasi dengan keadaan. Ada yang lama, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Apa yang bisa membedakan? Orang yang kalau kehilangan cepat bisa mengatasi masalah, situasi dan kondisi. Dengan orang yang tidak mengatasi masalah, hanya satu, iman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia yakin ini ketentuan Allah, maka dia akan menerima apapun yang terjadi dengan dirinya. Anda lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian manusia kecuali semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti diberikan petunjuk. Allah akan mencatat segala sesuatu. Bu, rukun iman yang keenam apa? Kodok dan kodok. Percaya kepada kodok dan kodarnya Allah. Kalau orang yang kehilangan, yakin seyakin-yakinnya dengan rukun iman yang keenam, apapun yang hilang dari dirinya, dia pasti menerima. Ini merupakan kehendak daripada Allah. Maka orang ini dijanjikan oleh Allah, yahdi qalbah, hatinya diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau orang yang dikit-dikit nangis, dia cengeng, terus kokosodan, tahu nggak ya kokosodan? Betul, apa? Ya, meronta-ronta ya. Meronta-ronta. Ya. Orang itu orang yang tidak beriman. Dia tidak yakin adanya Allah.
orang itu orang yang kafir, orang yang berputus asa. Kalau orang yang meronta-ronta, kalau orang yang meratap, kemudian ketika dia kehilangan dia meratap. Suatu saat orang yang meratap ini meninggal dunia. Sebelum dia taubat kepada Allah, Rasul menyatakan orang tadi tempatnya neraka jahanam. Karena orang tadi tidak beriman kepada Allah. Jangan meratap dengan kehilangan. Dunia ini adalah fana. Mana yang bako? Alam akhirat. Bu, dunia mah cuma sebentar. Bagaimana resepnya? Biar kita tidak sedih ketika kehilangan. Saya berikan kepada Anda pemirsa 2 resep. 1, sadar pemirsa. Keberadaan saya saat ini diapit dengan 2 ketidakadaan. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Ibu-ibu dulu ada enggak? Sekarang ada. Mau ada terus apa mau tidak ada? Mau tidak ada. Cuman siapa duluan? Silakan Ibu daftar duluan. Saya enggak. Saya nyusul. Iya, saya juga nyusul. Resep yang kedua saya berikan buat Anda. Biar ringan kalau kita kehilangan. Yakin pemirsa. Waktu kita lahir ke alam dunia tidak bawa apa-apa. Sekarang semua yang genggaman kita. Rumah, mobil, motor, jabatan. Nanti meninggal tidak bawa apa-apa. Kalau 2 resep ini dicamkan di hati Anda. Dipraktekkan dalam hidup. Saya yakin kehilangan apapun tidak membuat kita rasa dan gelisah. Tapi kita kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka itulah orang yang akan selamat dunia sampai akhirat. Iya, baik ibu-ibu yang hadir di sini siapkan pertanyaannya karena nanti setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Kita break sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen ibu-ibu yang hadir di sini ya dari Majelis Alim Al-Fitroh Garut 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lalu Majelis Alim Darul Mu'alamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan satu lagi Majelis Alim Al-Fitrah Garut 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Hararejo. Hararejo ya, Sadayana ya. Ya, oke baik. Sekarang saya akan saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yati Sumiati dari Majelis Taklim Al-Fitroh Garut 1. Yang saya tanyakan sehubungan dengan tema yang dikemukakan. Andai kata kita punya anak sematawayang, laki-laki misalkan, terus nikah, udah tentu mendampingi istrinya, itu sebagai kewajiban suami. Bagaimana cara menghilangkan rasa kehilangan? Karena memang satu-satunya begitu. Ya. Otomatis kalau sudah punya istri, dia punya tanggung jawab pada istri dan keluarganya. Ya. Bagaimana caranya, solusinya agar kita ridho bahwa itu bukan milik kita, tapi hati tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Oke. Terima kasih Mama. Sadarlah Ceyati, waktu Ceyati tinggal di rumah Ceyati, begitu menikah dengan suami Ceyati, langsung diboyong sama suaminya, emaknya ditinggalin apa enggak? Tinggalin. Kalau itu Anda menyadari, pasti Anda menyadari kita ini emang orang tua kayak agen. Dari kecil digedein, bodoh dipinterin, kemudian kita didik semuanya, udah hebat diambil sama orang, tapi itulah di situ amal kita. Jangan pakai sedih, karena memang sudah sunatullah. Ceyati juga dari emaknya diambil sama suaminya, pergi punya anak, anaknya diambil. Emang sudah begitu aturan hukum alamnya. Kalau ibu saya banyak putranya dan Ya. putrinya. Kalau misalkan Cuma satu. saya satu. Gitu. Walaupun satu, ibu saya anaknya juga banyak. 1, 2, 3, anak ke-9, semua 9 kawin tinggal sendiri. Saya di rumah juga tinggal sendiri, nggak apa-apa. Makanya terima takdirnya Allah. Inilah hidup. Enjoy aja. Justru Anda berpikir ada waktu luang buat saya ngaji, buat saya ibadah, buat saya bersosialisasi. Begitu pola berpikirnya. Ada kesempatan buat kita melaksanakan kewajiban sebagai manusia. Ya. Makasih Mama. Oke. Ya. Jangan sedih. Emang Iya. sendirian anak semua dikawin pada pergi. Iya. Kalau kawin kan anaknya jadi 2, Bu, malah rame. Ah, Iya, oke ya. Ya, Mas. Baik, sekarang kita akan saksikan pertanyaan yang ada dari masyarakat. Kita persilakan tayangannya. Ini anak saya fotonya. Umurnya sudah 25 tahun sampai sekarang ini, Mama Dede. Jadi saya tuh sedih kadang-kadang saya mikirin selama ini nyariin anak saya tuh nggak pernah ketemu saya.
Kalau ketemu lari, saya tuh punya salah apa saya? Mama Wiji, agak kangen, pengen ketemu, pengen main bareng. Pulang dong Mama Wiji. Terima kasih Mama Dede telah mendengarkan cerita saya, anak saya yang hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Miss ini kehilangan anaknya karena kabur, mah. Bukan karena meninggal gitu, tapi karena keinginan anaknya untuk pergi sendiri. Karena udah gitu dia tuna wicara gagu, bisu. Ya, gimana, mah? Yang namanya musibah hak manusia hidup. Anda lihat Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin walladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya manusia suatu saat akan diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar kepada aku untuk sobar. Siapa yang sobar tiap dapat musibah dia beristirja, saya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ibu Miss putrinya kabur meninggalkan rumah. Dia tidak bisa bicara, meninggalkan anaknya usianya kurang lebih 4 tahunan lah. Itu namanya Ega. Saya yakin orang tua manapun pasti akan sedih dengan kondisi seperti ini. Tapi apa Anda dikata? Anda punya kewajiban nyari ke kantor-kantor polisi di mana atau di rumah sakit. Masalahnya anak Bu Miss ini lari. Bukan diambil orang. Lari nggak bisa bicara itu yang berat. Tapi itulah hidup. Saya yakin Bu Miss banyak saja sholat malam. Selain sholat wajib tentu saja bermohon kepada Allah. Biar putri daripada Bu Miss diselamatkan. Bu Miss diberikan kekuatan buat ngurusin Ega. Saya yakin Allah tidak tidur. Allah tidak akan lalai. Anda pasti punya tenaga, punya kekuatan buat membesarkan Ega. Dan suatu saat kalau Allah berkehendak dengan kudrat iradat Allah, putri Anda akan sadar. Kemudian pulang mencari Anda ibunya dan juga mencari anaknya. Karena tali batin seorang ibu dengan anak sampai kapanpun tidak akan putus. Mudah-mudahan dia sadar untuk mencari putrinya. Ibu banyak saja berdoa kepada Allah. Iya. Terus ibu berusaha maksimal. Insya Allah apa yang Anda kehendaki dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jangan berkecil hati. Orang lain lebih banyak yang susahnya lebih susah daripada Anda. Insya Allah Bu Miss. Kami dari sini dari Antv semua mendoakan ibu. Ya kan Bu? Iya. Tapi Bu Miss bilang tadi memang sering ketemu kabur gitu. Kayak sepertinya memang menghindar. Menghindar. Iya, itu Iya. gimana ya, Mah? Ini. Boleh jadi anaknya Bu Miss ini ada keinginan Ya. yang dalam keluarganya tidak tercapai. Dia melari keluar. Jadi artinya Bu Miss bisa melihat itu anak ada sehat walafiat, segar bugar. Tinggal didoakan saja. Mungkin hatinya keras. Itu ujian buat Bu Miss. Ya, gitu ya. Ibu Miss mudah-mudahan cepat wijinya kembali bersama anaknya Ega dan bisa Dibuka hatinya oleh Allah. Iya, amin. Ya, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada 2 majelis taklim yang belum di absen ya. Yaitu majelis taklim Al-Fitroh Garut 2. Waalaikumsalam. Iya, ayah Sabraha yang Garut 2? 25. Iya, alhamdulillah. Bawa dodol, Bu? Bawa. Berapa bawanya? Banyak, alhamdulillah. Ya. Bisa tolong jualin, Bu, nanti uangnya buat saya ya. Lalu ada majelis taklim Al-Azilin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini, Bu? Lenteng Agung. Lenteng LE. Kesini pakai paspor dong. Iya, oke, baik. Sekarang waktunya ibu-ibu untuk bertanya. Tema kita adalah kehilangan, tapi di luar tema pun ibu boleh bertanya. Siapa yang pertama? Siap, silakan Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nani dari Al-Fitroh 2 Garut. Mama Enggak, Dedeh Nani. mau bertanya nih dengan sesuai dengan tema kehilangan. Bahwa kita semua juga mungkin kehilangan banyak ya Mah. Di antaranya kehilangan harapan. Kalau kehilangan harapan berarti harapan yang baik. Kenyataan misalnya tidak.
itu mah solusinya bagaimana? Apakah masih ada harapan juga untuk menghadapan harapan yang baik itu? Ya. Terutama itu yang mendapatkan wasiat tidak dilaksanakan, apakah hukumnya Ya. dosa atau tidak? Yang Yang tidak diamanatkan melaksanakan. Bu dosa. Nani, Ya. yang namanya wasiat kalau tidak sesuai aturan agama tidak boleh dilakukan. Contohnya wasiatnya apa? Wasiatnya Saya apa? pengen dengar. Contoh, Wasiatnya apa? gini, ada seorang istri itu ke suaminya bahwa suaminya itu harus menikahi yang lain, misalnya si A, Kalau meninggal. ya meninggal, Ya. itu ada saksi. Kenyataan tidak, bahwa kami dengar Ustadz bahwa itu harus dilaksanakan. Ya. Tidak. Karena yang namanya menikah itu ketentuan Allah. Ya. Walaupun manusia menentukan nikah sama si anu, kalau bukan jodohnya tidak dosa dia, tidak dosa. Makasih. Ya. Jadi Terus wasiat yang sesuai aturan agama tidak berdosa. Terus harapan tadi yang hilang itu? mungkin Harapan solusinya. yang hilang. Anda lihat surat Al-Hadid ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min nabli an nabraha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa alam dunia. Musibah yang menimpa individu kalian masing-masing. Kecuali semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Jadi kata Allah, musibah yang menimpa kita sebelum kita lahir telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Kenapa punya harapan? Pakai sedih. Ada lihat Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Kenapa manusia diberikan musibah? Alasan yang pertama, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul olehku, jangan berputus asa, aku yang menentukan kok. Yang kedua, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul olehku, jangan sombong. Allah tidak suka dengan orang sombong dan orang berbangga diri. Artinya kalau punya harapan, tidak dikabul, putus asa, dosa, itu orang kafir. Harusnya berpikir inilah yang terbaik kata Allah. Ya. Kalau itu diberikan belum tentu baik buat saya. Itu berpikir yang benar Cenani. Iya, baik Cenani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik yang berikutnya silakan Bu. Silakan dari Azilin Al-Azilin. Iya, Al-Azilin LE. Iya, Iya, silakan Bu. diri dah. Iya. Ribet Iya. bener. Atau enggak, iya silakan Bu. Iya, boleh pakai mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Majelis Taklim Al-Ajilin Lenteng Agung. Ya. Saya bernama Hajah Siti Aisyah. Iya. Bangga, rambutnya basah. Iya, mandi di kali ya. Mandi kali. Ada suatu keluarga Mak ya, mempunyai 5 orang anak. Semasih ayahnya masih ada, pernah menggadaikan tanahnya. Yang ngegadain siapa? Ayahnya apa anaknya? Ayahnya. Begitu ayahnya meninggal, terus kata ibunya siapa yang bisa menebus tanahnya itu jadi miliknya. Yang kedua, ibunya juga punya tanah, diberikan kepada anak si bungsu. Si bungsu itu waktu kecil sampai di SMA dia dipelihara oleh neneknya. Ya. Kata ibunya tanah dia buat si bungsu. Ya. Itu bagaimana Mah? Ya. Jadi dua-duanya salah. Tidak sesuai aturan. Ketika tanah oleh ayahnya itu digadaikan kepada orang lain. Walaupun ibunya mengatakan, siapa yang bisa nebus tanah ini, dia hak dia, itu salah. Harusnya mereka patungan atau minjam uang dari mana, tebus gadaian tanah tadi, digabung dengan tanah yang peninggalan ayah tadi, bagi anaknya berapa, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu yang benar menurut Al-Quran. Kalau tadi semuanya salah. Siapa yang bisa nebus hak dia? Salah. Si bungsu dikasih tanah ini, salah. Semua anak kandung yang darah dagingnya ngalir dalam tubuh anak tadi dari ayahnya, semua berhak 2 berbanding 1, laki-laki dengan perempuan. Jadi dua-duanya tidak benar kata Al-Quran. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik yang berikutnya lagi masih ada kesempatan Bu bertanya. Silakan dari sini. Ya, hijau sudah. Ya, Jo sebentar ya Jo. Ini boleh ya. Mangga Ibu, silakan diri. Silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Sukaisi dari Majelis Taklim Darul Muamalah Ya. Mualamah Iya, silakan. Iya. Pasir Kupang, Serang, Bekasi. Iya, silakan. Saya mau tanya Mah, begini Mah,
boleh atau tidak sholat tasbih dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Soalnya di majelis taklim saya setiap bulan dilaksanakannya. Tetapi sholatnya secara munfarid, hanya bacaannya yang dibedaskan. Gitu mah. Ya. Jadi sholat sunat yang boleh berjamaah hanya Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh. Tapi belakangan ulama mengatakan sembahyang sunat yang lain seperti duha, sembahyang tasbih, tahajud boleh berjamaah demi kebersamaan. Itu silahkan saja. Kalau misalnya CSI munfarid tidak masalah. Ada orang berdiri di depan, di belakangnya ngejajar. Buat kebersamaan, yang di depan bacanya agak kencang sedikit. Itu boleh CSI buat kebersamaan. Ya, terima Niatnya kasih. mah gimana mah? Niatnya apakah berjamaah? atau Tidak, niat tetap sendiri-sendiri? munfarid. Usolli sunatan tasbih arba rakaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Bukan imaman, bukan makmuman karena tetap munfarid. Cuman buat kebersamaan. Ada yang berdiri di depan sebagai pemimpin, di belakang yang lain. Biar bersama-sama. Ya. Begitu Satu Ibu. lagi boleh nggak, Mas? Satu aja ya Bu ya, nanti ada Ya, buat terima yang lain kasih, ya. Mas. Baik. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi waktu wabarakatuh. kita- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu kita untuk break sebentar, nanti Ibu yang di sini sudah ada jatahnya untuk bertanya ya. Sabar Bu, jangan sedih. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, tema kita masih tentang kehilangan dan sekarang saya persilakan Ibu untuk bertanya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iis dari Alfitroh Garut. Ya. Mangga, Mau Cais. menanyakan di luar tema mah, Ya. saya mau menanyakan kalau anak di luar nikah itu boleh diekahkan apa tidak gitu. Bukan boleh, wajib Wajib. diakekahkan. Tapi anak di luar nikah itu Walaupun di luar nikah, kalau sudah 7 hari, wajib diakekahkan. Cuman hilang 2, warisan dan perwalian dari ayah kandungnya. Karena dia secara biologis ayah kandungnya, tapi secara agama tidak sah. Wajib diakekahkan, bukan harus, kudu. terima kasih Mas. Semangat. Ya, begitu Iis. ya. Yang wajibnya si orang tua laki-laki atau perempuannya mah? Ya, Kenapa? bapak biologisnya wajib menafkahi selama hidup gak? Wajib, karena secara biologis ayah dia. Cuma secara hukum agama, dia tidak ada hukumannya. Ya, begitu. Ya, begitu Ibu Iis. Iya, oke. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui email di hatikehati@an.tv. Dari Nina di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya punya sepupu yang sudah hamil 6 bulan. Itu merupakan hasil penantian selama 3 tahun pernikahan. Bisa dibilang anak yang sangat diharapkan, jadi kehamilan dijaga baik-baik. Tapi dia baru saja kehilangan anak dalam kandungannya itu. Karena secara tiba-tiba kandungan dalam perutnya hilang. Dia bingung dan sangat kehilangan, Mah. Banyak yang bilang itu karena ada yang ngerjain. Gimana menurut Mama? Saya pernah lihat, pernah dengar, ada orang memang yang hamil sudah besar hilang. Iya. Konon katanya diambil oleh makhluk halus, wallahu alam bisawab, kita tidak ngerti karena roh halus itu bukan bidang kita, karena yang tahu tentang roh itu hanya Allah. Atau boleh jadi itu hanya hamil bohongan. Hamil anggur. Boleh jadi hamil yang lain itu suatu saat akan hilang. Ya. Sekarang bermohonlah kepada Allah, minta yang terbaik. Bahkan saya punya jamaah, saya itu sampai 5 kali hamil, 5 kali hilang. Wallahu alam bisawab, minta kepada Allah yang terbaik. Coba datang berobat kepada ahlinya, karena pasti ada ahlinya di situ. Iya, gitu ya. Baik, Pak, ini saya juga pengen tanya mengenai kehilangan. Kalau misalnya kita kehilangan orang yang secara realitanya kita udah persiapkan. Misalnya kita udah tua, kita udah persiapkan nanti dia meninggal kuburnya di mana gitu. Nah, buat orang yang suami istri masih bulan Hilang madu, mendadak. hilang mendadak, rencana-rencana ke depannya tuh ambles. Nah, itu biasanya lebih sedih. Gimana supaya cepat Anda lihat surat Yunus ayat 49. Ya. Likulli ummatin ajal. Faida jalasa hiruna sa'atan wastaklimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa dipundurkan sesaat, tidak bisa dipajukan sesaat. Kenyataan di masyarakat. Nenek-nenek udah sakit, udah mengek, terkapar 7 tahun, 10 tahun kagak Ya. mati-mati. Betul. Muda, seger buger, jatuh, tabrakan, langsung mati. Jadi Ya. itulah ketentuan hidup. Percaya kepada Allah, iman kepada Allah, tenang hati kita. Iya, begitu. Ya, masih ada kesempatan lagi, Bu, untuk bertanya. Ya, Mangga silakan Ibu. Silakan di sebelah sini ya, biar berdiri langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Aminah
dari Majelis Taklim Al-Ajilin Lenteng Agung. Saya Ya. mau tanya, Ma. Saya punya keponakan, Ma. Ya. Ya. Dia dari anaknya kakak saya. Udah sekarang usianya udah 21 tahun. Ya. Sepantar sama anak saya yang paling tua. Tapi sampai saat ini, mah itu hilang, tidak tahu rimbanya. Ya. Kakak saya udah meninggal, mah yang perempuan. Mm. Tapi punya suami, kalau ditanyain mah anaknya kemana, di pesantren katanya. Udah dibilangin pesantren mana, di setiap yang dituju nggak pernah ada anak itu. Namanya Ubaidillah, mah. Gimana hukumnya, mah, sebagai kakak ipar seperti itu? Kalau ditanyain selalu berbohong anaknya itu kemana. Ya. Anaknya itu rada ini, apa, mah? Kurang apa ya namanya, autis gitu, mah. Ya. Pernah ketabrak kereta ya, keserempet, alhamdulillah Ya. hidup. Kalau memang ayah kandungnya saja mengatakan dia tidak tahu kemana kita hendak mencari. Tapi walau bagaimana Anda sebagai saudara, sebagai encingnya wajib mencari kemana Anda mampu. Misalnya saja ke dokter-dokter, ke rumah sakit, atau ke polisi, atau ke kampung-kampung, bawa fotonya dan sebagainya namanya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu kalau Allah berkehendak. Amin, mudah-mudahan. Tapi seandainya pun dia sudah hilang kemana, wallahu alam kita tidak tahu. Dialah bapaknya yang bertanggung jawab Iya, Ma. karena tidak bicara berterus terang. Jadi jangan khawatir, Anda keluarga banyak bermohon kepada Allah, usaha sudah maksimal, mana yang Allah berikan yang terbaik buat Iya, keluarga susah, Anda. keluarga kita keluarga besar, mah. Betul, Iya. tapi tidak semuanya buruk kan, pasti banyak yang baiknya. Yang baik ini yang simpati, coba mencari kemanapun, insya Allah suatu saat kalau Allah berkehendak, pasti akan muncul dia. Insya Allah kita doakan saja. mudah-mudahan, Ma. Ya. Makasih ya, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit yang Ya. hilang puluhan tahun belakangan ketemu. Insya Ya. Allah itu terjadi dengan keluarga Anda. Iya. Mah, katanya ini bukan kehilangan orang ya, Mah, kehilangan barang gitu. Itu katanya juga ada yang bilang karena lo sih banyak dosa, jadi itu hilang deh. Itu benar gak, Mah? Musibah ini tiga, Del, berkali-kali Mah bilang. Yang pertama ujian, Iya. yang kedua teguran. Kalau kita kehilangan atau kena musibah, tegur diri kita. Ibda binafsik. Kenapa kehilangan? Apa belum zakat? Apa belum sedekah? Apa zakat saya kurang sempurna? Atau nggak ikhlas? Atau saya pelit? Atau sombong? Atau ibadah saya kurang? Atau saya kurang bersyukur kepada Allah? Atau sama mertua judes? Sama tetangga merasa gue paling hebat? Merasa gue paling tinggi jabatan? Paling kaya? Paling cantik? Merasa lebih daripada orang lain? Itu teguran dari Allah. Dikirim oleh Allah kepada kita musibah. Kalau kita kena musibah, jangan menyalahkan orang lain. Lu sih jadi gue begini. Salah kata Allah. Tegur apa kekurangan kita. Itu yang paling jujur. Ya, begitu. Ya, baik. Sekarang waktunya sudah habis, Ibu-ibu. Tidak ada yang bisa bertanya lagi. Dan kita akan dengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Mama. Pemirsa, bahagia. Yang namanya kebahagiaan, siapapun yang namanya manusia. Ingin langgeng, ingin abadi, Ya. ingin tetap selama-lamanya. Namun kita ini hanya makhluk. Ada Khalik yang mengatur segala kehidupan. Semua yang dalam genggaman kita saat ini, suatu saat bisa hilang. Yang kita kenal dengan kehilangan. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan mantu, kehilangan kekayaan, dan sebagainya bisa kehilangan. Dunia panah hanya sebentar, yang abadi di alam akhirat. Anda jangan takut, milik kita sesungguhnya bukan benda, bukan pasangan, bukan anak, cucu orang tua. Tapi amalan apa yang saya lakukan? Waktu saya diberikan amanat oleh Allah, waktu saya punya suami, diservis dengan baik nggak suami? Waktu saya punya istri, diurusin benar nggak tuh istri? Waktu saya punya anak, dididik benar nggak tuh anak? Waktu saya punya kekayaan, dipakai jalan Allah ridho enggak? Waktu saya berikan umur, dipakai jalan Allah ridho enggak? Itulah amal yang akan kita bawa pulang. Jadi kita harus siap mental. Pasti suatu saat akan kehilangan dengan apapun. Karena dulu tidak ada, sekarang ada dan tidak ada. Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang semuanya dalam genggaman kita. Meninggal pun tidak ada apa-apa. Yang kita bawa hanya amalan kita. Yuk beramal. Dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, niscaya kita membawa amal kita dengan sepenuh genggaman tangan, dan Allah akan menyambut kita dengan pahala yang melimpah ruah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan ibu sampai rumah nanti selamat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Ke Garut, Pemirsa, Del. ke Garut ya, dan dodolnya jangan dibawa lagi ya. Insya Allah pemirsa besok jam 6.30 kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.